Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore. Terima kasih teman-teman rekan-rekan media atas kehadirannya memenuhi undangan kami selaku tim kuasa hukum dari Ridwan Kamil. Pada hari ini kami hadir 3 orang. Saya perkenalkan, sebelah kanan saya Pak Heribertus Hantojo, kemudian sebelah kiri saya Pak Widya Nusa Patria. Nah, ini adalah tim kuasa hukum dari Ridwan Kamil. Tentunya pada hari ini kami mau menyampaikan update terkait dengan kasus perkembangan dari Pak Ridwan Kamil seperti apa. Nah, tentunya untuk hal ini menjadi ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Nah, untuk persingkat waktu, karena ini juga sudah sore, saya persilakan rekan saya Pak Heribertus untuk menyampaikan holding statement, membacakan holding statement dari tim kuasa hukum Ridwan Kamil. Kami silakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat sore semua rekan-rekan. Jadi begini, setelah kami pelajari dan diskusi juga dengan Pak Ridwan Kamil, akhirnya kami pada hari ini, hari yang baik ini, kita mencoba untuk membuat suatu pernyataan resmi dari tim kuasa hukum Pak Ridwan Kamil. Yaitu pertama, kami ingin menanggapi dulu bahwa pada hari Jumat yang lalu, tanggal 11 bulan 4, klien kami, Pak Ridwan Kamil, telah disomasi oleh pihak kuasa hukum LM, gitu. Di mana terhadap somasi tersebut kami telah menanggapinya, yaitu sebagai berikut. Pertama, klien kami menolak seluruh dalil-dalil dalam klaim dalam somasi tersebut karena tidak pernah klien kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Kemudian kedua, kami mempersilahkan kepada tim kuasa hukum LM atau kepada LM untuk melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai prosedur. Dan ketiga, klien kami telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang telah melakukan fitnah, merusak reputasi, dan melakukan tekanan psikologis maupun sosial baik kepada klien kami ataupun kepada keluarga klien kami. Itu tanggapan kami, jawaban kami terhadap somasi yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum LM. Kemudian atas dasar tersebut kami juga sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri, yaitu kami telah membuat laporan atas dugaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1, junto pasal 35 dan atau pasal 48 ayat 1 dan 2, junto pasal 32 ayat 1 dan 2, dan atau pasal 45 ayat 4, junto pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang transaksi dan elektronik ITE, informasi dan transaksi elektronik ITE, yang terjadi sejak bulan Maret 2025 terhadap seseorang yang secara melawan hukum dengan sengaja menyebarkan tuduhan atau klaim secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik dan adanya pencemaran nama baik, di mana hal ini diduga dilakukan oleh saudari LM. Kemudian atas laporan polisi atau pengaduan ke pihak kepolisian adalah bukti keseriusan klien kami Bapak Ridwan Kamil dalam menanggapi adanya klaim yang dilakukan secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik yang merugikan nama baik klien kami. Dalam laporan polisi atau pengaduan kami telah melampirkan semua bukti-bukti, saksi-saksi untuk memperkuat dugaan tindak pidana yang dilaporkan klien kami ke Mabes Polri dan selanjutnya akan menjadi ranah penyidikan. Kemudian laporan polisi atau pengaduan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap integritas pribadi dan kehormatan klien kami Bapak Ridwan Kamil, serta upaya untuk memastikan agar semua proses berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai hukum yang berlaku. Statement penutup dari kami mengajak pada seluruh pihak untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu sebelum proses hukum berjalan dan fakta-fakta diuji secara objektif. Kami percaya bahwa keadilan akan
berpihak kepada kebenaran. Kami juga mengimbau kepada seluruh media dan masyarakat untuk menjaga ruang publik dari ujaran kebencian, spekulasi maupun disinformasi yang dapat memperkeruh suasana dan mencederai proses hukum itu sendiri. Kami berharap bahwa proses hukum ini akan mengakhiri seluruh polemik yang terjadi, dan kami meminta kepada siapapun untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dengan segala konsekuensinya. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghormatan kepada seluruh pihak-pihak yang telah memberikan pendapat, komentar, unggahan apapun dalam bentuk media elektronik maupun media lainnya terhadap tren kami yang telah disampaikan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih, kami akan terus memberikan pembaruan kepada publik secara berkala dan bertanggung jawab. Jakarta, 18 April 2025, tim kuasa hukum Ridwan Kamil. Terima kasih. Saya kembali Pak. Ya, makasih teman rekan-rekan media semuanya. Jadi inti dari holding statementnya ada dua tadi disampaikan, bahwa kami sudah menjawab somasi, bahwa somasi sudah kami jawab, bahwa terkait dengan upaya hukum sudah dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil yang melaporkan ke Barreskrim. Nah, untuk itu mohon mungkin bisa ditampilkan, ini adalah laporan polisi yang kami dampingi Pak Ridwan Kamil. Nah, jadi ini Pak Ridwan Kamil dengan saya, kami mendampingi beliau untuk membuat laporan polisi di Barreskrim. Jadi tidak ada rekayasa, karena ini semuanya adalah fakta. Karena pendampingan beliau ini kami lakukan. Selanjutnya ini nomor polisi STPL. Nah, ini surat Anda terima laporan polisi bahwa benar Pak Ridwan Kamil sudah melaporkan ke Barreskrim. Secara hukum tujuannya tentunya sebagaimana yang disampaikan dalam laporan, bahwa adanya dugaan tindak pidana diatur di dalam pasal 51, yuntuh pasal 35, pasal 48, yuntuh pasal 32, pasal 45 dan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang ITE yang terjadi sejak bulan Maret di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pelapor atas nama Muhammad Ridwan Kamil, terlapornya atas nama diduga inisialnya LM. Nah, untuk holding statement kami akan sampaikan nanti ke teman-teman semuanya terkait dengan holding statement. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan terkait holding statement. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, silakan, bisa ada yang mau bertanya. Berarti Pak RK nggak main-main ya untuk menjebloskan LM ini ke penjara, Pak? Sekarang gini Mbak, betul. Pertanyaannya di sini bukan soal main-main atau tidak main-main. Di sini menjadi pembelajaran kepada kita semua gitu, bahwa kita boleh membicarakan berpendapat apapun boleh, tapi kan ada rules-nya, ada koridornya gitu. Janganlah kita menimbulkan kebencian, kegaduhan, apalagi fitnah, menyerang kehormatan seseorang gitu. Karena kalau tidak ya nih, nanti saling hujat menghujat. Nah, untuk meredam ini makanya kami dan Pak Ridwan Kamil sepakat untuk meredam ya. Akhirnya melakukan upaya hukum. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ridwan Kamil setuju untuk menempuh upaya hukum. Bang, mungkin isi somasinya apa sih Bang? Apa yang dimiliki Pak Ridwan Kamil untuk menyangkal hubungannya sama Lisa, Bang? Pak Ridwan Kamil kan sudah menyampaikan klarifikasi. Itu jelas ya, beberapa waktu yang lalu. Nah, hari ini juga kami tegaskan bahwa tidak ada hubungan dalam bentuk apapun Pak Ridwan Kamil dengan yang bersangkutan. Tidak ada hubungan personal, tidak ada hubungan profesional, itu semua tidak ada. Dan semua itu sudah kami jawab di dalam somasi yang disampaikan oleh pengacara LM kepada Pak Ridwan Kamil. Itu clear, Pak? Termasuk tidak pernah ke hotel bareng? Tidak pernah. Bang, mungkin isi somasinya Bang. Dari pihak yang kabarnya itu adalah pihak dari suami LM. Ayah biologis dari. Apakah ini juga akan membuat keuntungan dari pihak Pak RK dengan adanya pihak sana sudah mengatakan bahwa inilah ayah biologis dari anak dari LM? Kami tidak mau berkomentar terlalu jauh.
terkait dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Ino. Biarlah itu bergulir. Tapi kami dengar, kami lihat ada pengakuan yang disampaikan oleh pengacara dari Ino kalau tidak salah ya, bahwa ada pengakuan bahwa dialah anak biologisnya. Nah tentunya hal ini bagi kami akan serahkan nantinya kepada pihak penyidik, karena pengakuan itu dalam pasal 184 ayat 1 KUHP itu masuk kategori keterangan saksi. Jadi nanti itu bisa kami akan sampaikan kepada penyidik bagian dari proses penyidikan nantinya. Kira-kira begitu. Masih ya? Bang, mungkin isi somasi dong, Bang. Bang, isi somasinya artinya Pak RK sendiri siap, artinya dengan hasil nanti tes DNA apapun hasilnya siap. Terkait dengan tes DNA itu dilakukan karena ini kan sudah dilapor ke polisi, ke Barreskrim. Tentunya semuanya kita serahkan kepada penyidik. Kita serahkan kepada penyidik. Kami perlu garis bawahi Pak Ridwan Kamil siap untuk melakukan tes DNA sesuai dengan prosedur hukum. Itu nggak ada masalah. Karena tes DNA itu nanti kewenangan penyidik nantinya. Ya. Bang, isi somasi, Bang. Yang memberatkan Pak RK sendiri itu apa sih, Bang? Dengan isi somasi, saya kira itu terlalu internal ya. Jadi kan nggak perlu jawab. Tadi kan sudah disampaikan. Poinnya aja, Bang. Apa ada Disampaikan tadi. apa ada permintaan uang, Oke, Bang? Sebentar. Iya. Jadi begini, sebetulnya intinya dari yang dituntut atau yang digembar-gemborkan oleh saudari LM itu adalah mengenai anaknya Pak RK, kan dibilang begitu nih. Nah, apakah yang bersangkutan punya bukti otentik? Itulah yang tadi dijelaskan oleh rekan kami, Bang Muslim ini, bahwa apa bukti otentiknya gitu loh, bahwa itu anaknya Pak RK. Ini yang menjadi topik utama sebetulnya. Padahal antara Pak RK dengan saudara LM tidak ada hubungan hukum. Jangankan dengan saudara LM ya, dengan anaknya. Bukti hukum apa yang tersangkut terkait dengan Pak LM? Makanya seperti tadi dijelaskan bahwa dari sejak awal, seperti bagaimana juga mungkin Pak RK langsung sudah memberikan klarifikasi bahwa pada dasarnya dia siap untuk dites DNA asal ya sesuai dengan perintah hukum. Enggak asal main-main. Oke, ayo berangkat. Bukan seperti itu gitu. Sehingga kami pun mempersilahkan kepada saudari LM kalau memang dia yakin itu anaknya Pak RK, kenapa hanya teriak-teriak di medsos? Kenapa tidak melakukan upaya hukum gitu. Makanya tadi terkait dengan somasi tadi, itulah kira-kira inti daripada somasi yang dilayangkan oleh mereka kepada klien kami. Nggak ada tuntutan uang, Bang, atau apa gitu? Hanya anak aja kah yang ingin diakui dari LM sendiri? Ya tentunya kalau bicara keperdataan mungkin saja pasti itu akan disampaikan, tapi kan kita nggak bisa bicara di sini seperti itu. Abang, kenapa pihak Pak RK baru mengambil tindakan hukum baru sekarang? Kenapa? Karena sudah bergulirnya kan cukup lama kasus ini. Begini, itu karena mengingat ini kan sudah sangat luar biasa ya, terjadi semacam pemerintahan kegaduhan yang membuat kerugian bagi Pak Ridwan Kamil sendiri, sehingga menempuh upaya hukum itu. Karena gimana pun sampai saat ini sudah terjadi eskalasi yang luar biasa yang menyebabkan kerugian bagi nama baik Pak RK sendiri, sehingga Pak RK menempuh upaya hukum untuk mencari kebenaran material. Nah itu kenapa sampai sekarang dilakukan, karena eskalasinya itu meluas, merugikan nama baik Pak RK, sehingga diputuskan segera untuk melakukan upaya hukum untuk mencari kebenaran material. Apakah kali soal opini penggiringan isu itu tidak benar, Bang? Opini soal penggiringan isu nggak benar. Ini kan pihak mereka melakukan penggiringan opini. Jadi apa yang mereka lakukan adalah menurut kami adalah penggiringan opini. Jadi karena kan kami sudah melaporkan ke pihak Barreskrim, tinggal kami nanti meminta pihak Barreskrim untuk melakukan upaya-upaya hukum dan melakukan proses-proses penegakan hukum nanti. Bang, kabarnya juga Ibu Cinta sudah menggugat Pak RK, benar apa enggak, Bang? Itu tidak benar. Itu hoax itu. Karena sudah pisah rumah, Bang. Pisah rumah, Bisa Bang. kan berani mengakui bahwa mempunyai anak dari RK. Artinya kan ada hubungan meskipun RK tidak mengakui. Artinya kan ada hubungan, tapi kenapa RK justru tidak mengakui ada hubungan yang
orang kan bisa hilaf, bisa salah juga, namanya manusia kan laki-laki. Kenapa? Artinya kan ini Kan sudah dibantah secara tegas oleh Pak RK, tidak ada hubungan dalam bentuk apapun, baik personal, tidak ada hubungan hukum apapun. Jadi itu sudah clear, sudah disampaikan klarifikasi oleh Pak RK sendiri, dan hari ini juga kami tegaskan tidak ada hubungan apapun, baik personal maupun profesional, apalagi hubungan hukum, nggak ada sama sekali. Perihal pisah rumah, Bang, antara Pak RK dengan Hoak itu, kita. hoak. Hoak. Berarti nggak ada ya Bang kabarnya Tidak ada, sudah tidak ada, mengajukan tidak ada. gugatan perceraian. Tidak ada itu hak. Masih harmonis, Bang. Harmonis, alhamdulillah harmonis. Bang, laporan ini ada apakah setelah ada isu-isu bahwa munculnya seorang ayah yang ngaku dari punya anak dari Lisa Mariana, Bang? Atau laporan ini muncul dari Pak RK setelah adanya isu bahwa ada seorang laki-laki ngaku anak dari ayah dari Lisa. Oh tidak ada. Jangan dikait-kaitkan antara satu dengan yang lain. Karena ini semuanya murni karena memang kita melakukan upaya hukum, dan ini kan sebetulnya sudah tanggal 11 ya. Jauh hari kita sudah menyampaikan laporan polisi. Nah sekarang baru kita konferensi pers terkait dengan laporan polisi yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil. Mungkin kenal nggak sih, Bang, Pak RK dengan si Revi? Tidak kenal sama sekali, tidak ada hubungan apapun. Kami pun tidak kenal. Tapi Pak RK kenal sama Ayu Aulia, Bang? Gimana? Pak RK kenal sama Ayu Aulia. Ya saya nggak menjawab itu karena memang kan itu hanya dari Ayu sendiri. Yang pasti bahwa terkait dengan proses ini sedang berlangsung di Baris Krim, tinggal diikutin aja perkembangannya seperti apa. Pak, pemanggilan selanjutnya gimana mungkin Bang di Baris Krim KRK sendiri? Ya jadi begini, kemarin kami baru tahap dari SPKT ya di laporan, jadi tentunya penyidik sedang masih mengumpulkan dalam lidik pembuktian segala macam. Nanti tentunya akan ada panggilan-panggilan kepada saksi dan kepada Pak Ridwan Kamil sendiri untuk dilakukan BAP. Bang, jika Bang, ada kalau nggak peluang kenal, mediasi seperti apa sih Bang? Bang, ada video callan dengan LM sendiri Bang? Tidak ada, itu hak. Bang, peluang untuk mediasi sendiri kira-kira nanti akan ada nggak atau seperti apa nih? Nah, terkait dengan mediasi, saat ini kan kami memilih jalur hukum ya. Nah, tidak tertutup kemungkinan ada dialog ke depan, dialog ya ada ruang terbuka. Sepanjang yang bersangkutan itu beretikat baik. Jadi kalau saat ini kita percayakan aja kepada proses hukum yang berlangsung. Oke Bang, maaf satu lagi. Tapi Ridwan Kamil tetap membantah, tidak ada hubungan badan gitu maksudnya. Kan sudah disampaikan di dalam klarifikasi, Bapak tinggal cek bahwa Pak Ridwan Kamil sudah bantah, tidak ada hubungan personal, tidak ada hubungan profesional apapun dengan LM yang bersangkutan. Itu sudah dibantah secara tegas. Jadi kami nggak perlu ulang-ulang lagi. Pak, tapi dibantah nggak dengan pengiriman uang yang sempat mau kuliah itu? Gimana? Soal Pak, uang ngebantah kuliah. nggak kalau ada pengiriman uang? Itu gosip. Bang, kalau nggak ada apa-apa, tapi ada rekaman sendiri Pak yang menjawab. rekaman yang beredar itu Bang. Intinya begini, sepanjang bisa dibuktikan silakan. Selama tidak ada bukti yang disampaikan ke persidangan apapun, kami anggap apa yang disampaikan tersebut adalah hoax atau sekedar penggiringan opini, gosip-gosip. Kenapa? Karena kan seluruhnya harus disampaikan kepada upaya hukum gitu loh, tidak diumbar-umbar di media. Jadi sekali lagi, selama itu masih tataran gosip, ya itu kami anggap ya masih ya hoax aja. Tapi itu kan pengakuan dari Pak RK-nya sendiri, Bang. Soalkan uang masalah pendidikan itu. Iya. Diklarifikasi langsung oleh Pak RK perihal uang yang 100 juta itu, Pak. Bang. Kan saya sampaikan bahwa seluruhnya yang tidak ada buktinya secara hukum kami anggap hoax. Bang, Gimana sih? kenapa Bang Pak RK nggak gentle sebagai laki-laki? Biasa kan dia sering muncul tuh artinya memberikan langsung klarifikasi melalui media, tapi justru dengan masalah ini terkesan dia menghindar, justru melihat dari Instagram terus melawan kuasa hukum. Tidak sama sekali. Tidak ada Pak Ridwan Kamil menghindar. Karena ini persoalan hukum sudah disampaikan kepada kuasa hukum untuk menyampaikan informasi kepada publik. Karena kami kuasa hukumnya, tentu kamilah yang berhak untuk menyampaikan informasi-informasi apa yang sebetulnya yang harus disampaikan kepada media. Kira-kira gitu. Oke, Bang, tapi di klarifikasinya Pak RK sendiri dia di sini kan ada bilang pertemuan dan hanya untuk permohonan kuliah, bantuan kuliah terhadap LM sendiri, Bang.
Gimana bang? Tadi kan apa bang bilang nggak ada bantuan? Nah, maksud saya kalau bantuan itu yang disampaikan itu kan terkait dengan bantuan kuliah. Nah, hanya pertemuan sekali dan itu sudah diklarifikasi oleh Pak Ridwan Kamil di dalam klarifikasinya. Nah, itu aja diikutin terkait dengan apa yang disampaikan Pak Ridwan Kamil. Berarti benar Bang. Adanya pertemuan itu Bang. Kalau pertemuan sekali itu ada hanya untuk Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.